Unboxing. Hari ini kontennya adalah unboxing yang murah meriah gitu. Bisa juga dipakai Android, tapi lo harus pakai namanya OTG. OTG buat Samsung atau OTG buat iPhone. Kayak gini ya. Ini harganya 3.000. 3.000 non kabel. Nama headsetnya adalah DA Gaming Digital Alliance Gaming Headset Titan Bronze RGB. Jadi kotaknya lumayan gede ya. Ini tangan gue kalau dibandingin tuh bisa tiga kalinya, terus gede banget kotaknya lah. Ini kita buka satu, dan yang kedua double wrap. Soalnya kalau di Tokped tuh kalau barang-barang elektronik tuh harus ada garansinya. Kalau di web bukan web sih, di itunya sendiri, di official store-nya di Tokped sendiri, Digital Alliance beda sekitar 30.000. Jadi dia masang 380.000 buat yang ini, tapi belinya sama gua nggak bisa sama official store ya. Ini dia Titan Bronze. Kita lihat dulu spesifikasi dari si Titan Bronze ini dari kardusnya. Kardusnya di depannya ya nggak glossy amat, kayak udah tua, malah kayak udah kotor gitu, udah lama juga sih ini. Kita lihat depannya ada Titan Bronze Virtual 7.1 surround sound, RGB LED color, 50mm driver speaker. Ini apa nih? Ini garansi gimana? Keklet gitu. Enjoy being a pro. Tagnya Digital Alliance, dan spesifikasinya di sini Titan Bronze spesifikasinya 50 speaker udah, independence-nya sampai 16 ohm, kurang lebih 15%. Apa itu ya? Nggak tahu gue. Kabelnya sampai 2,2 meter, red power 25 watt itu ya, max input 50 USB. Oh iya, ini kan plug type-nya USB, jadi kalian kalau ini coloknya nggak usah ribet-ribet. Terus kalau yang mau main pakai si handphone, colok aja kayak gue tadi yang gue jelasin di awal, pakai OTG gitu ya. Belinya 3.000, ongkirnya aja yang agak ya udah beli aja sekarang di Tokped, lagi gratis ongkir gitu kan. Mic dimensionnya 40x15. Nah, mic-nya katanya ini ada lampunya gitu, agak ganggu katanya. Noise cancelling, oke. Sensitivity-nya 110 decibel. Oke. 1 tahun ya warantinya. Oke, itu aja. Kita buka sekarang unboxing. Udah lama diundang kayaknya. Lihat tuh. Kalau dari official store-nya kayaknya nggak bakal kayak gini. Terus kayak udah pernah dipakai. Ini lama di gudang, lihat ya, kalau kotor banget. Full garansi, manual garansi. Ya beli di official store-nya aja kalau mau segala-galanya bagus gitu, terjamin. Garansi, oke. Depannya ada apa? Titan Bronze spesifikasi kayak di box buat apa gitu. Oke. Tinggal nah gini. Tarik. Kabelnya. Kabelnya dulu harusnya. Maklum gua nggak pernah beli yang ada kabelnya, punya buku terus semua paling bisa gitu. Kalau kabelnya gue misah. Sekarang kita dapet
Yang isi in the box-nya itu ada kartu garansi tadi udah ya. Terus 2 ear cup. Jadi bisa diganti. Oke. Sama nih. Gue kira beda gitu. Kayak HyperX kan ada ganti-gantiannya karena beda bahan. Jadi dia udah ada gantinya. Ini biasa banget ya. Masih enakan Blue Dio. Gue pakai Blue Dio soalnya headset. Headphone kan headset tuh ada mic-nya. Gimana sih? Marah-marah sendiri. Oke. Kabelnya udah fiber, yaitu kabel fiber tuh kayak gini. Kalau kabel biasa tuh kayak gini nih. Tuh. Beda sama kabel fiber, dia kayak ada glossy terus ada garit-garitnya gitu. Oke. Garitnya terus di sini USB, bukan tipe jack 3,5 mm ya. Jadi langsung colok aja. Dan ini adalah tampilannya gitu. Sampingnya ada DA Gaming. Wih, keren sih. Cuma katanya nyala terus ya RGB-nya ya. Gue sukaan ini sih, diem dia. Gak norak gitu. Oke, ininya nyetol sih, cuma tipis banget. Oke, kita buka. Harus disobek ini pak. Di atasnya ada DA Gaming. Oke. Dan dia nggak bisa di-adjust. Ini tuh ininya doang. Apa? Bisa nih. Jadi kalau kepala kalian kurang gitu jadi ke atas. Dan gue ngeliat review dari orang lain, gue lihat juga ada yang review ini di YouTube. Dia tuh kepalanya kecil, jadi kepala kecil katanya nggak cocok pakai ini. Kenapa? Karena dia tuh ear cups atau ininya kan sangatlah elastis ya. Jadi dia bakal melorot gitu, dia turun gitu. Tapi gue belum coba sih. Gue takut banget yang milih headset kayak gini kan. Ini kan cuma karet nih, kayak karet gitu kalau lihat dari dekat. Nah, karet doang tuh. Kayak karet gitu, rubber buat dielastisin. Nah, di sini juga ini minusnya ngeri banget ini yang kayak gini. Kabelnya tipis banget, kecil gitu. Tapi ya harganya juga menunjang gitu. Harganya cuma segini. Sekarang gue mau coba DA Gaming Titan Bronze ini, gue masukin kepala gue. Cocok apa enggak? Oke. Wah, gede banget cuy. Wah, ini kacamata nggak enak nih. Wah, gila gede banget sih. Nah iya benar, katanya juga. Nah di sini tuh ada rongga sedikit. Jadi kepala gue termasuk kecil, orang gimana? Jadi dia ada rongga sedikit di belakang kuping di sini. Jadi dia ada, nggak seluruhnya nutupin gitu. Tapi gue belum coba kalau dimainin gitu gimana. Dan ini kesannya tuh gede banget ya. Tuh, kelihatan gak sih? Gede banget ya. Ngacak gitu kan. Headsetnya kalau kalian lihat ini non RGB dan di sini agak sedikit anget gitu, nggak anget banget, cuma kerasa ada kayak bekas lampu gitu di sini, agak anget. Dan gini detailingnya, lampunya bagus sih kalau nggak RGB-nya nyala. Gue nggak tahu settingnya, gue pengen RGB-nya nggak nyala aja. Gitu ya. Dan di sini ada di L left. Cuma kalau begini kan kelihatan ya, yang mana yang left, yang mana yang right gitu. Kalau ke belakang nggak ini dong, nggak ngomongnya di leher. Oke, ini ada L.
Di sini di atasnya pakai metal 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 ringan, terus di atasnya ada tulisan DA Gaming, dan di sini bandnya tuh elastis banget, cuma kurang turun lagi gua rasa. Ini bingung sih kayaknya ininya taruhnya gimana, kata gue ini aturan turun lagi gini, kepanjangan nih buat dia, maksa gitu. Dan di sini ada R, tulisan R buat right, kuping kanan. Di sini dia pakainya kabel yang kecil banget gitu, rawan gitu sih kata gue, dan keras. Maksudnya tuh kaku, bukan keras, nggak tebal. Di sini sama di Digital Alliance juga DA, detailingnya kayak Star Wars. Di sini kalau kalian lihat ear cups-nya begini buat rongga udaranya bagus gini, nggak terlalu apa ya, jadi agak kasar gitu. Kita juga dapat yang sama kayak ini buat lebih jelasnya. Nah, ini tuh, jadi lebih baik udara yang masuk. Dan sini tebelnya tuh segini, gede banget buat di sininya, jadi bisa kalau kepala kalian lebar gini. Ini Titan ini targetin buat kepala-kepala yang besar sih kata gue. Terus di sini ada tombol volume ke atas ke bawah, scroll. Di sebelah dia left ya, kiri belakang. Oke, itu dia bahannya. Dan kalau buat stretch segini gede banget, bisa gede banget. Kan mau colok dulu di laptop. Gue udah colok, dan di sini kalian lihat sendiri mic-nya langsung begini, langsung nyala. Oke, mic-nya juga bisa dinaik turunin. Kalau nggak mau naikin aja ke atas. Ini posisi steady-nya. Di sini juga ada lampu indikator tuh. Enggak sih, bolongan doang sebenarnya. Lampunya di dalam. Oke, ini dia. Nah, akhirnya kelihatan. Jadi begini warna aslinya, sama persis. Mungkin agak gelap sedikit gitu, nggak kayak yang di kamera awal gitu. Nah, agak gelap. Mungkin majuin. Nah, kayak gini, hampir mirip. Kayak gini agak gelap, warnanya lebih gelap gitu, nggak norak. Warnanya keterangan nggak. Bagus. Di sininya soalnya patternnya tuh kurang kelihatan gitu. Kalau kalian record di kamera kurang kelihatan, tapi patternnya yang bikin, nah ini bagus tuh. Oke, dan nggak bisa disetting, ini di offin nggak bisa. Terus kita sekarang mau suaranya gimana ya. Jadi gue dicolokin ke laptop, dan gue mau langsung aja ini ada suaranya gitu ya. Speaker, local speaker, jadinya jaraknya itu 2 jengkal. Ini suara fullnya, jadi gue dengerin sini. Ini pas di mic gitu suaranya. Denger kayak gini gue kayak langsung menghela napas, karena suara bassnya tuh kurang banget, jadi dentumannya tuh nggak berasa. Setting up device lagi setting. Tapi gue belum ngomong dulu sebelumnya, kalau lu pakai kacamata kayak gue bakalan gak enak dan berongga pasti kalau lu pakai headphone yang model kayak gini gitu. Kalau busanya empuk banget itu nggak bakal berasa gitu, jadi dia ngikutin si ini rongga, apa, ada benda asing gitu kan. Oke. Kayak gini. Terus di sampingnya RGB-nya
RGB-nya agak aneh sih kalau pas dinyalain. Wah tapi keren sih. Ini karena beda sama di kamera. Kamera keterangan banget. Coba gue matiin dulu lampunya. Terlalu terang di sana, kayak apa ya, murahan gitu. Tapi enggak, di sini kelihatannya RGB-nya keren banget. Terus dia ada pola-pola yang ini, pola patternnya. Jadi udah kehubung di sini dan udah masuk di Windows gue. Windows gue nyambungnya speaker 7. Kita coba dengerin apa ya? MCS, Alan Walker biasanya. Coba mau dengerin. Aduh, ini kacau. Bassnya parah aja ya, bassnya nggak apa ya. Kalau dengerin lagu Lati itu pasti merinding kan, pas dia berubah jadi ceritanya hantu gitu kan, atau jelmaan gitu kan, harusnya merinding gitu. Gue dengerin lagu di TikTok aja gitu kan, lewat handphone, nggak pakai headphone gitu, atau enggak juga pasti merinding. Cuma gue dengerin dari YouTube langsung gue colok ke sini, nggak ada dentuman di, biasanya ada di dalam kimianya. Nah itu adalah bass biasanya. Ini kacau sih. Enggak berasa sama sekali. Jadi pecinta bass jangan pakai headphone ini gitu doang, lewat doang gitu. Oh lagu nih, oke. Terus kayak nggak ada apa ya, nggak ada nyawanya lagunya gitu. Harusnya ada. Ini enggak. Ini mic-nya jelek, headsetnya kurang bagus atau jelek lah. Padahal kalau gue pakai Bluedio aja ya, Bluedio mana nih Bluedio gue? Oh ini yang baru nih. Gue kan biasanya pakai T2 turbin, cuma di sininya udah ngeletek dan patah. Ini apa nih namanya? T ya, Bluedio T. Di sini tuh kalau dengerin lagu Lati, dem. Bassnya kedengeran. Tapi ini enggak, walaupun bodinya kalah jauh tuh. Bodinya kalah jauh men. Enggak kekar sama lain. Gue yang akan kayak ini, jelas. Oke, sekarang kita dengerin juga di ini ya, di gue ada recording OBS, lo bisa lihat juga. Biar seapa sih. Kalau gue pakai mic ini yang BM800 itu bisa nyampe segini ya. Kalau ngomong kayak gini aja, ini kan kondenser beda. Jadi kalau mic ini ya ini tuh udah dipasang ke full. Kalau mic BM800 biasanya tuh sampai kuning ke merah gitu di sini. Oke, ini adalah mic. Ini adalah mic dari apa namanya? Digital Alliance Titan Bronze. Bener nggak sih? Kayak gini suaranya. Tapi kalau gue lihat review itu bagus suaranya sih. Nggak tahu deh. Dan abis itu gue mau nyoba di Dota 2. Dengarnya sama apa enggak?
kecil banget nih. Tes hero aja deh. Oh iya bener. Nggak kedengeran bassnya. Mungkin gue salah juga di sini ya. Lu nggak kedengeran pasti. Jadi kita ganti dulu di sini. Nah baru ada. Oh ya ini gedein deh. Ke kuning ya. Mau lihat. Oke. Nggak kedengeran nanti gue ngomong ya. Nah oke segini deh. Taste my blade! Matter has been split from its intended form. These must be made to unite. Efek getar treble nggak ada. Sama bassnya sih kurang banget cuy. Gue nggak tahu nih mic-nya bagus apa enggak. Gue baru pertama kali coba, belum gue tes mah unboxing itu bareng-bareng. You're the boss. Ini cobain deh satu deh. Gue yang suaranya familiar banget ya Sniper sih. Coba. Jauh sama tangannya. Oke. Enggak lah ini. Kacau men. Tapi mungkin emang desainnya kayak gini ya, biar nggak terlalu kayak ini. Ini kan Blue Dio ini buat musik, diususin buat handphone gitu kan, ini Bluetooth. Makanya dia tuh mungkin detail-detailnya ada gitu ya. Tapi kalau buat gaming sih suara yang lebih ke nusuk-nusuk telinga mungkin ini dikurangin ya, biar telinga nggak sakit. Gua nggak tahu gimana, kayak sih gitu, nggak terlalu detail gitu. Jadi kalau buat lu dengerin musik di headphone ini ya kurang banget gitu. Mana? Oh, belum. Mana geblek? Oke. Prepare for battle. Oke. Oke. First blood. Double kill. Killing spree. Triple kill. Dominating. Ultra kill. Mega kill. Rampage. Oke. Oke, jadi kesimpulannya adalah bassnya jelek. Bassnya jelek cuy. Jangan dibeli kalau mau bassnya wah gitu, atau ini buat nonton film, enggak. Jadi ini buat main game aja. Dan yang nggak terlalu menikmati dari voice overnya, yang nggak terlalu mentingin detailing gitu. Tapi mic-nya kayaknya bagus nih. Coba sekarang kan ya udah record kayak gini ya, gue recordnya masuknya ke laptop sekarang. Tapi gue mau record sekarang masuknya ke handphone. Pakai OTG tadi ya, mana OTG-nya? Nah ini OTG-nya. Oke, sekarang mic-nya ada cahaya dewa. Ya mungkin itu bisa ganggu, bisa nggak tahu ya, mungkin. Gue kira HyperX ini.
per X Quadcast bisa di double tap mati gitu kan. Nah, ya udah nggak apa-apa, biasanya juga nggak terlalu mentingin sih kalau yang ini mic-nya. Cuma masalahnya adalah nanti pas recordnya kalau ini kan jadi satu, nah itu jadi masalah kalau buat handphone. Sekarang kita colokin ke handphone. Oke, tadi juga suara kameranya masuk tong gitu, ada efeknya. Terus di sini kalau lu mau lihat nyala apa enggak, RGB-nya nyala kanan kiri. Nah, kelihatan hampir nggak ada orang kelihatan kamera. Sumpah ini bagus banget RGB-nya, tapi mic-nya juga kelihatan nyala. Ini berarti dia on. Dan suaranya kayak gini kalau di colok handphone gitu. Jadi ini adalah no editing voice-nya atau gede kecilnya. Ini kayak perbaiki lah kalau kita lihat mana. Oke. Ngapain ya kalau di handphone? Record kok. Record some games. Ini pakai open kamera. Depannya gue colok aja tadi pakai OTG tadi yang ada 3000-an untuk colok. Jadi coloknya bukan di jack tapi di lubang micro USB. Gitu. Gitu. Sulit banget ya. Saya mau ngapain aja. Nah, agak turun gitu. Jadi ini kan bisa dinaikin ya. Biar kalau pala lu gede banget gitu. Dan kurang squeeze, kurang rapet gitu. Kalau dirapetin lagi mungkin bisa. Ini tuh nggak mau rapet ya. Jadi dia nggak apa ya, terlalu lentur, nggak baik gitu. Yang kayak gini nih. Jadi dia bounce apa sih? Balik. Nah, kalau ini agak kurang di sini, kayak ada goyang gitu di atas. Nah itu dia kekurangannya di situ, kurang di ngikat kepala banget gitu. Tapi kalau jatuhin paksa jatuh, goyang-goyang sih enggak. Gitu. Overall ya minus plus sih gitu ya. Banyak minusnya, banyak plusnya juga. Di harga 350-an sih oke aja, gue dapetin 350 ya. Oke, kita udah masuk di Rayman Veteran. Gue gak tau kalian kedengeran apa enggak, tapi gue biasanya segini nge-record tuh segini kalau ada mic-nya gitu. Kalau nggak ada mic-nya gue full-in dan gue pakein mic BM800 gue gitu. Jadi mic headphone-nya kalau segini kan noise-nya nggak keambil, cuma suara gue juga ikut nggak keambil gitu kalau record di handphone. Dan biasanya segini emang, biar voice gue kedengeran. Terus gameplaynya tuh segini suaranya. Kalau di biasanya nih, kalau di gue dengernya bagus, tapi pas di recordnya itu kekecilan. Jadi gue saranin lebih dari batas volume itu. Maybe segini gitu. Oke, kita tes dulu. Dan ini gue takut banget ya kalau pakai ginian. Apa ya? Si OTG ini goyang-goyang kan. USB OTG ini goyang-goyang. Dan karena kabelnya itu panjang dan berat, bakalan ngebebanin si lobangnya. Dan lobangnya itu bisa apa ya, goyang, longgar gitu. Jadi biasanya yang HP kalian nggak ngecas karena lobang USB-nya longgar gitu, bisa terjadi karena ini gitu, kayak ngecas sambil main game atau main HP gitu sambil dicas. Jadi nggak baik banget sebenarnya kayak gini. Lebih bagus pakai OTG ya.
Nah, itu dia dari record gameplay pakai pakai apa namanya? G dan headphone ini. Jadi barusan gue dengerin recordannya bahwa kalau kalian ini noise cancellingnya bagus banget ya. Bagus banget kenapa? Karena gue di sini nggak dengar apa-apa, tapi di recordannya itu ngerekam suara dari pintu di luar gitu. Jadi suara isi rumah tuh kedengeran gitu kalau ada yang ngomong di luar. Kedengeran. Tapi pas kita sekarang nih lagi nah kayak gitu. Jadi agak di sini agak apa ya? Agak berkurang noise-nya di kuping kita, cuma kedengeran pas recordnya kalian denger sendiri gitu di videonya ada suara orang lain gitu, tapi pas gue ngomong kayak gini nggak terlalu kedengeran gitu. Tuh kayak ada suara mainan jatuh gitu gitu ya. Bagus mic-nya, cuma nggak kondenser jadi nggak fokus sama menutupi noise yang di sekitar kalian. Itu dia tadi dari gameplay Rayman-nya. Sininya tuh kecil kegedean, rasanya kegedean. Gua nggak tahu ini didesain buat kayak gimana. Titan orang gede mungkin. Dan buat pemakaian selama ini mungkin recordnya sejam ya, totalnya sejam, tapi gue edit juga. Kuping gue kepanasan, berkeringat gitu. Panas, keringat, lembab gitu. Karena noise cancellingnya tadi ya, cuma masih noise cancellingnya kurang. Jadi pemakaian sejam aja gue udah apa ya, rasanya mungkin gue tahan 2-3 jam pakai ginian doang. Dan gue lepas beberapa segame Dota main game terus gue pakai lagi bisa. Gue butuh istirahat interval gitu buat makin gini ya, karena butuh udara si kuping gue gitu. Jadi minusnya di strap ini nggak guna sama sekali. Jadi kalau ini pun itu dia review dari gue buat headset Titan Bronze RGB dari Digital Alliance, harga 350.000 di Tokped. Mungkin masih ada sekarang 350.000 ya. Ya. Gimana menurut kalian? Jadi kesimpulannya adalah strap di atas kurang kencang. Mungkin juga iya sih. Nggak sih pas cuma di sampingnya kurang nakan, jadi di bawahnya agak longgar, di bawahnya earpiece-nya gitu kurang naik gitu. Iya kurang naik nih, jadi harusnya begini, jadi di bawah kuping gue banget, dan di sini tuh longgar banget jadinya, kayak ada satu jari yang nggak kena, harusnya kena langsung ke kepala gini ya, ke kulit kepala, pokoknya nggak press di kepala ini, satu jari dia agak longgar. Terus di sini mic-nya bagus, cuma dia bersinar begini kayak apalah, kayak lu kunang-kunang apa gimana ya, kalau rumah lu udah ron gitu sini semua gitu. Terus RGB-nya bagus kok. Warnanya keren, cuma kalau di kamera jadi jelek. Bahannya ya plastik di sini metal yang ringan banget, jadi nggak berat di kepala, bagus, tipis, digetok kayak kaca helm. Apa ya? Kita juga dapat pengganti dari busanya. Gue nggak tahu ini cara gantinya gimana, mungkin oke. Kayaknya solid banget, tapi sih dari si bahannya kokoh banget kok. Diketok plastik guys. Enggak, kalau di kamera agak abu-abu gitu. Tapi bagus. Nah ini warna aslinya.
kayak gini, warna aslinya kayak gini, agak ini ya, agak gelap gitu kan. Nah ini nih, gue ngeliatnya kayak gini terus, nggak pudar kayak gini nih. Nah gitu, ini efek dari kamera gitu ya. Nah, bagus kok. Jangan lupa di klik like dan subscribe. Thank you for watching. See you next video. Dadah.